Terima kasih Tuhan, karena Kau telah menyatakan dan terus menyatakan sabda firman-Mu. Karena melalui firman-Mu kami mendapat kehidupan, kami mengenal jalan keselamatan, kami mendapat penghiburan dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami sebagai satu persembahan yang hidup kudus berkenan depan Tuhan, dan kami terus mengalami lawatan hadirat Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya juga kami mau belajar firman-Mu. Firman-Mu adalah perintah bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan firman-Mu juga merupakan pedang roh kami Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau berbicara melalui pemberitaan firman-Mu dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami semua akan mengalami kebenaran itu, dan kami penuh dengan sukacita, dan kami akan terus maju dengan hikmat kekuatan daripada Tuhan. Tolong hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan karena kita masih meneruskan kehidupan ini, dan terlebih lagi kita masih diberi kesempatan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Jadi seperti mana yang saya maklumkan tadi, hari ini ada pendaftaran, itulah Mak Grace tidak bersama. Dan saya antar mereka pagi tadi terus pulang ke tempat kita karena kita perlu meneruskan ibadah. Walaupun mungkin ada juga di kalangan ibu bapak yang masih sibuk dalam pendaftaran hari ini, karena sekolah sekarang ini tidak sama seperti beberapa tahun yang sudah. Jadi bulan 2 ini macam bulan 1 tahun yang sebelum COVID lah, sebelum PKP. Jadi dia mulai berubah sampai kita akan memulai sekolah itu seperti biasa mulai dari bulan Januari. Kita percaya tahun-tahun yang akan datang, khususnya mungkin tahun depan buka sekolah itu seperti biasa. Lagi bulan 12 pun kita boleh menikmati masa cuti panjang. Kalau masa cuti panjang bulan 12 itu kita boleh buat aktiviti keluarga dan sebagainya. Jadi oleh karena ada perubahan-perubahan dalam masa-masa persekolahan, jadi itu juga yang mengganggu pergerakan keluarga dan juga gereja dan sebagainya. Tetapi kita terus berdoalah bagi anak-anak yang masih sekolah maupun yang dekat jauh, dimanapun mereka berada, kita doakan. Karena kita percaya walaupun anak-anak ataupun cucu kita berada di mana tempat, di Semanjongka, di Sabaka, di Kucingka, kita tidak khawatir, karena Tuhan yang sama yang bersama dengan kita di sini, Tuhan yang sama juga yang bersama dengan mereka di tempat mereka bersekolah. Amin. Jadi kita masih belajar tentang sukacita, karena sukacita ini merupakan satu bahagian daripada tanda kehadiran Roh Kudus Tuhan. Apabila kita mengalami sukacita, maka kita percaya itulah tanda di mana Roh Kudus Tuhan di dalam kita. Itu saya sengaja buat topik ini dari bulan 1 sampai bulan 9 supaya kita terus berdoa supaya tanda-tanda itu terus terjadi dalam hati dan kehidupan kita, karena itu adalah tanda Roh Kudus di dalam kita, dan itu adalah utusan Tuhan. Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang menolong kita. Sudah? Oke. Pada hari ini mungkin sudah kita mau keluar. Oke, ini dia. Kita belajar dari Roma 14, 17 sampai 19. Kita membaca bagian ini. Sebab kerjaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera
dan berguna untuk saling membangun. Puji Tuhan, ini merupakan sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sukacita, sukacita yang daripada surga, sukacita yang tidak sama dengan yang di bumi ini. Kadang-kadang ada sukacita kita karena kita ada hasil pekerjaan sebagainya. Itu lebih jauh rendah daripada sukacita yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kita harus berdoa, Tuhan, saya mau mengalami sukacita itu. Karena itu adalah tanda Roh Kudus Tuhan di dalam saya. Karena setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus pasti mengalami tanda ini. Jadi saudara, tema kita pada hari ini adalah sukacita berbicara hal kerjaan surga. Ini sukacita yang daripada surga itu, dia berbicara tentang hal kerjaan surga juga. Sementara kita hidup di bumi ini, kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus Tuhan itu supaya hal kerjaan surga itu menjadi keutamaan kita. Apabila itu menjadi keutamaan kita, itulah luapan sukacita itu terjadi, saudara. Jadi kenapa dia penting? Kenapa sukacita yang berbicara tentang hal kerjaan surga itu penting? Karena itu adalah arah tuju kita. Itu destinasi kita. Kita mengarah ke sana. Kita mau menuju kepada kerjaan itu. Itu sebabnya kita harus senantiasa mempunyai usaha untuk berbicara tentang hal kerjaan surga. Yang pertama, yang perlu ada dalam hati kita sebagai orang yang penuh dengan sukacita surgawi. Keutamaan kita adalah keutamaan kerjaan surga. Sebab kerjaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dasar kita mengalami sukacita itu berbicara tentang kerjaan surga, karena kerjaan surga, kerjaan Allah itu berbicara tentang 3 perkara penting. Yang pertama kebenaran, yang kedua damai sejahtera, yang ketiga sukacita Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Ini merupakan satu yang tidak terpisahkan. Kebenaran, kita pasti akan selalu ingat kebenaran itu, karena kebenaran itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dari Yohanes 14, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi apabila kita ingat kebenaran, kita senantiasa bersukacita. Apabila kita ingat kebenaran itu adalah Yesus, sukacita kita tidak akan hilang. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini mempunyai prinsip seperti ini, itu tanda Roh Kudus mengingati kita tentang kebenaran. Kadang-kadang kita di tengah-tengah orang yang tidak sama agama, tidak sama Tuhan, tetapi kita yang senantiasa ingat akan kebenaran, kita tidak khawatir. Ada satu pengalaman seorang kawan saya yang melayani di Kucing. Dia di antara orang yang berdukun. Ada orang yang suka pakai hikmat dukun. Dan dia menanam padi. Dia adalah orang yang suka menanam padi. Tetapi sawahnya itu tepi jalan orang yang suka berdukun. Dan ngom-ngom juga dia punya ladang itu adalah jalan menuju kepada yang ketua dukun mereka. Ini ketua mereka. Jadi ketua dukun itu selalu limpas dia punya sawah. Ini pengalaman yang baru-baru saya dengar juga. Ini peristiwa yang betul-betul terjadi. Tetapi orang ini adalah orang Kristen seperti kita. Dia berdoa sebelum buat kerja ladang itu, dia memang berdoa seperti biasa berdoa. Tuhan, tolong saya dalam pekerjaan ini. Saya tahu Tuhan ada orang yang tidak sama iman dengan saya, tapi saya tidak khawatir. Tidak khawatir. Karena saya ingat kebenaran. Jadi dalam hatinya dia ingat kebenaran. Dia tetap bersukacita walaupun di tengah-tengah kegelapan. Karena orang yang berdukun itu adalah gunakan kuasa gelap. Dan suatu hari kata dia punya padi sudah tinggi lutut. Tinggi lutut. Belum ada bulir padi.
Tiba-tiba dia melihat ada satu ayam di tengah-tengah sawah. Ini peristiwa yang dia ceritakan kepada kami. Ada satu ayam yang mati dilemparkan di tengah-tengah sawah dia. Dia pengiran. Dia ingat ayam itu adalah ayam yang dimakan oleh elang, tidak juga. Dan itu baru dia ingat, mungkin ini daripada yang lain. Tapi dia tidak khawatir. Dan sesudah padinya mulai keluar, dia tetap subur dan juga mempunyai hasil yang baik. Jadi ini merupakan satu yang heran. Ada yang di sebelah dia itu orang yang tidak sembahyang, di sebelah dia itu dia punya padi lain daripada dunia. Sedangkan itu persepadahan saja, jalan itu saja yang memisahkan antara sawah orang Kristen dengan orang yang tidak percaya. Jalan itu saja yang memisahkan ya. Saya pun kabur. Saya mau ceritakan ini supaya kita selalu ingat kebenaran. Walaupun kita dimanapun berada, apabila kita ingat kebenaran, kita percaya kebenaran, kita tidak khawatir dimanapun kita berada, itulah yang mendatangkan sukacita. Dia mengherankan, itu bukit yang sama dan kawasan yang sama, tetapi padi yang di sebelah itu tidak subur seperti dia punya. Dia bertanya kepada kawannya itu, kenapa kamu tidak tabur baja? Tetapi kawan yang tidak percaya itu dia diam saja. Dan akhirnya sesudah dia mengentam padi sebagainya, rupa-rupanya yang membuat pengkhianatan di sawahnya itu adalah yang di sebelah itu. Dia mau macam mengutuk tempat dia menanam padi, tapi Tuhan menjaga. Dia tidak takut karena Tuhan adalah Tuhan yang memberi kebenaran. Jadi ini pengalaman di mana kita mengenal kebenaran, kita tidak khawatir. Kita tidak takut dimanapun kita berada, karena yang mendatangkan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Karena dia katakan dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran ini sangat penting. Dia selalu menyelamatkan kita. Itu artinya mendatangkan kemerdekaan. Jadi peristiwa yang saya ceritakan itu bukan menghakimi siapa-siapa, tetapi orang Kristen dimanapun berada tetap percaya kebenaran yang menyelamatkan dia. Jadi saya rasa kamu mempunyai pengalaman juga apabila kamu di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Waktu kami di Kucing juga, ini pengalaman kami perciran dengan orang yang sembahyang. Itu Cina, tapi dia tidak macam budaya yang lain, tapi mereka sedengar itu yang tidak makan daging. Mereka di sebelah kami, pukul 12 mereka akan sembahyang. Itu yang saya heran, karena waktu itu kami ambil jarak jauh sekolah teologi, dan waktu hari Jumat itu yang paling teruk, dia akan semakin panjang doanya. Dan satu kali ini istri kena serangan. Dia dalam mimpinya, dalam satu macam penglihatan, tidak juga dia tidur betul, ada satu makhluk datang mau membunuh dia satu malam. Tetapi kami terus berdoa, karena kita kenal kebenaran. Kebenaran itu adalah daripada Tuhan, itu yang menyelamatkan. Tetapi sampai hari ini kami masih ada seperti mana kami ada, karena itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Karena kita kenal Tuhan Yesus. Banyak pengalaman sebenarnya. Kalau kita adalah orang yang benar-benar percaya akan kebenaran, itulah yang menyelamatkan kita, saudara. Yang kedua, dan hal yang kedua yang mendatangkan, yang menceritakan sebab tentang hal kerjaan Allah itu adalah damai sejahtera. Perkara yang nomor dua yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita tekan dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera. Karena Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan, kata Yesus, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini merupakan sesuatu yang Tuhan berikan. Kita mengalami damai itu karena kita selalu menyembah Tuhan, berdoa. Dan damai sejahtera Tuhan itu ditinggalkan untuk kita, supaya kita senantiasa mengalami damai itu. Dan dari damai itulah sukacita terjadi juga dalam kehidupan kita. Sebab Allah, Tuhan kita tidak menghendaki kekacauan,
tetapi damai sejahtera. Itulah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Bapak kita dekat Lili tadi. Jangan kita pandang bulu tadi ya. Kita menganggap kita ini sama saja. Ini adalah prinsip kita sebagai orang percaya, karena kita menginginkan damai sejahtera itu. Kita lihat satu di sebelah kanan kamu, sebelah kiri, belakang, depan kamu. Tidak, kita ini satu kampung. Kita ini bukan dari satu keluarga yang bapak sama mama sama, tetapi kita mampu mengasihi satu dengan lain karena damai sejahtera ada dalam hati kita. Amin. Damai sejahtera itu yang kita tekan, itu yang kita utamakan, saudara. Karena itu adalah unsur-unsur kerjaan Tuhan. Itu adalah unsur-unsur yang Tuhan mau kita tekan. Kerjaan Tuhan itu adalah menekan ataupun mengutamakan damai sejahtera. Damai sejahtera. Kalau kita melihat ada satu saudara kita yang kurang sehat seperti itu, hari kita pergi untuk berdoa bersama. Siapa-siapa di antara kita yang mempunyai kesusahan, itu kesusahan kita semua. Itu kesusahan kita semua. Kalau kita melihat acara kebaktian penghiburan itu begitu ramai orang. Kalau kita melihat tidak sama kampung mereka, tidak sama bangsa mereka, tetapi yang menjadi kita sama adalah Tuhan yang sama. Amin. Roh Tuhan yang sama di dalam kita. Itu sebabnya kita memberi diri datang bersama-sama dengan mereka yang berduka cita untuk menghiburkan mereka. Kita mau menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kedukaan seperti itu. Itu kehidupan kita, itu penekanan kita, itu keutamaan kita. Kita mau damai sejahtera senantiasa terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, sementara kita hidup, kita harus kekalkan damai sejahtera itu. Karena hidup ini tidak terlalu panjang. Dalam Mazmur 90 katakan kalau kuat pun 70-80 tahun, sesudah itu memang kita lemah. Jadi selama kita masih kuat, kita menghadirkan, kita mempertahankan damai sejahtera di tengah-tengah kita. Amin. Itu yang membawa sukacita, saudara. Itu yang membawa sukacita. Jadi kita pertahankan itu. Itulah tanda kita dewasa di dalam Tuhan juga. Kita selalu mempertahankan damai sejahtera itu. Yang kedua, yang ketiga, ini merupakan sukacita. Ada satu yang kelihatan, sukacita dari surga, dari Roh Kudus. Maka dari dia itu sukacita dari Roh Kudus. Itu yang macam terkeluarga, bukan nanti balik terkeluar. Kebenaran, damai sejahtera. Ada satu lagi, sukacita oleh Roh Kudus. Oh, ini dia, ini betul. Ini sukacita dari Roh Kudus. Sebab dia punya tulisan sudah besar, jadi saya macam lain cerita. Sebab hal kerjaan Allah itu adalah soal sukacita dari Roh Kudus. Yang memberi kita sukacita itu adalah kehadiran Roh Kudus dalam kita. Kalau kita ingat ini, kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap maju walaupun kita berhadapan dengan apapun tangan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Saya membaca dulu buku-buku tentang open door. Saya melihat kesaksian orang Cina yang sama menyembah Tuhan Yesus seperti kita. Di China waktu dulu, tidak tahu sekarang, saya membaca itu waktu saya di Baram sekitar mulai ini sampai tahun 2000 itu. Di China itu tidak bebas beribadah seperti kita. Mereka tidak ada gedung gereja sama seperti kita karena China itu negara komunis. Jadi di mana mereka menyembah Tuhan? Di hutan-hutan, di dalam tempat yang jauh sana. Mereka sanggup pergi ke tempat yang jauh untuk memuji Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Kenapa mereka sanggup habiskan masa mereka, tenaga mereka untuk pergi beribadah di tempat yang tersembunyi? Karena sukacita dari Roh Kudus itu yang memberi mereka semangat. Nah, waktu mereka mendapat Alkitab, saya melihat pelayanan Open Door memberi Alkitab seperti Bapak kita beli library Alkitab kepada rombongan dari rumah Cangkai hari itu. Waktu mereka mendapat Alkitab daripada negara-negara lain ke negara mereka,
waktu mereka sembahyang itu, mereka begitu semangat karena mereka tahu Alkitab itu adalah sumber daripada Tuhan Yesus Kristus, mengajar mereka bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi meluaplah sukacita daripada Roh Kudus itu. Jadi saudara, kita di negara yang tidak seperti mereka, kita tidak perlu takut datang ke gereja seperti ini. Apabila kita benar-benar percaya pada Tuhan, roh sukacita daripada Roh Kudus itu akan menguasai kita, dan kita akan terus semangat datang memuji Tuhan, terus semangat melayani Tuhan dalam apapun keadaan. Amin. Itu kelebihan kita orang percaya. Ada sukacita daripada Roh Kudus. Dan kalau kamu melihat dalam firman Tuhan, Stefanus dibunuh oleh orang yang benci kepada orang Kristen. Kamu membaca dalam Kisah Para Rasul. Dan waktu Stefanus dilempar dengan batu, dia sempat berdoa, Tuhan jangan tanggungan dosa ini pada mereka. Kenapa itu boleh terjadi? Itu adalah oleh karena ada sukacita surga. Jadi kita perlu sukacita daripada Roh Kudus ini. Kita perlu, kita semua perlu. Karena kita masih meneruskan perjalanan hidup kita. Sukacita daripada Roh Kudus ini sangat kita perlukan. Yang seterusnya, yang kedua, prinsip melayani Kristus, ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Dihormati oleh manusia. Yang pertama tadi, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Apa maksud yang melayani dengan cara ini? Melayani dengan cara mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Karena itu yang dikatakan oleh Paulus, hal-hal kerjaan Allah. Jadi apabila kita melayani Tuhan dengan mengutamakan kebenaran, damai sejahtera di antara kita, damai sejahtera dalam hati kita, dan sukacita yang daripada Roh Tuhan itu, itulah yang membuat kita berkenan, kata Paulus melalui firman Tuhan ini. Itulah yang membuat kita berkenan dapat Tuhan Allah dan membawa kita dihormati oleh manusia. Ini sebenarnya janji orang yang mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Tuhan itu. Barang siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara bagaimana? Mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, kita berkenan. Artinya berkenan itu kita menyenangkan hati Tuhan. Ada satu nyanyian kan, ku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan, kita berkenan. Kenapa kita boleh berkenan dengan Tuhan? Karena kita mengutamakan 3 perkara itu tadi. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itulah dalam retreat kita yang lalu itu, kita perlu senantiasa baca firman. Karena dari firman itulah kita terus mengenal kebenaran. Firman yang kita miliki ini Bapak Ibu saudari luar biasa. Berapa kali pun kamu terus mengulang membaca itu, memang ada yang Tuhan berikan, nyatakan. Kenapa ini boleh terjadi dalam bagian itu? Ada kebenaran-kebenaran yang terus muncul, yang terus kita kenal. Tentang teks yang sama, tentang bahagian yang sama, tetapi Tuhan selalu menyatakan sesuatu yang di sebalik firman Tuhan itu. Itulah yang menguatkan kita, karena kita mengutamakan kebenaran. Jadi kalau kita melihat Daniel, kenapa? Jadi Daniel itu adalah orang yang dibawa ke Babel bersama dengan teman-temannya. Di Babel, Daniel tetap mengutamakan kebenaran, tetap ingat akan siapa Tuhan dia. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak mungkin dikenal oleh manusia, dia dapat mengenal mimpi Raja Nebukadnezar. Kalau kamu melihat kehidupan Daniel itu, dia menjadi pemimpin ataupun pegawai di negara Babel itu selama 4 pergantian raja. 4 kali raja berganti, Daniel tetap di sana. Daniel tetap menjadi pegawai. Kenapa dia boleh dipercayakan? Karena dia mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, dan dia berkenan depan Tuhan, sehingga Tuhan memberi kepercayaan kepada dia. Dan Yusuf pun sama, Cornelius pun sama, kita pun sama.
Tuhan mau kita berkenan kepada Dia. Bagaimana kita boleh berkenan? Kita mengutamakan 3 perkara: kebenaran, damai sejahtera daripada Tuhan dan Roh, dan sukacita daripada Roh Kudus Tuhan. Kita diperkenankan daripada Tuhan. Jadi ini merupakan sasaran yang perlu kita target. Saya senantiasa mau menyenangkan Tuhan. Saya senantiasa mau berkenan dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang biasa-biasa tanpa ada satu yang kita inginkan dalam hati, yaitu keinginan kita mau berkenan pada Tuhan Allah kita, berkenan pada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya melayani. Saya tidak hanya mau melayani begini saja tanpa ada keinginan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua harus mempunyai keinginan seperti itu, berkenan kepada Tuhan kita. Yang seterusnya, setelah kita mengutamakan 3 perkara itu, kita juga dihormati oleh manusia. Sekalipun tidak semua manusia menghormati kita. Saya percaya tidak semua manusia menghormati kita. Siapapun dia, dari perangkat dia, pada nama menteri ke dia, agung ke dia. Kalau kita melihat agung pun banyak orang juga membenci agung kan. PM berapa kali PM bertukar-tukar. Ada yang suka, ada yang tidak suka juga. Setiap manusia mengalami ini, termasuk kita semua. Ada yang menghormati kita, ada juga yang tidak menghormati kita. Tetapi kita yang mengutamakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, lebih ramai orang menghormati kita. Amin. Kita sangat yakin. Sesamanya kita pun kita saling menghormati satu dengan lain. Sesamanya kita. Kalau kita melihat Samuel, orang Israel, bukan semua orang Israel suka Samuel. Tetapi kebanyakan orang Israel menghormati Samuel karena Samuel mengutamakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus Tuhan. Dan dia berani berkata kepada mereka, siapa yang boleh menyatakan siapa yang di mana saya berbuat jahat kepada dia, boleh beri nyatakan bukti, kata Samuel, di hadapan orang Israel. Orang Israel itu sampai jutaan orang. Dia berani dihakimi oleh semua orang Israel pada masa itu, karena dia tahu siapa yang dia ikuti. Dia tahu apa yang dia lakukan dalam kehidupan, sehingga Samuel tidak takut dihakimi oleh orang Israel. Dan orang Israel katakan tidak ada bapa, karena mereka menghormati Samuel. Karena Samuel sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dan Samuel adalah nabi yang dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita meneruskan kehidupan ini, kita harus mengutamakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dan kita pasti banyak yang melihat kita, termasuk kamu melihat saya. Saya tahu. Dan apa yang saya perlu lakukan, saya harus sungguh-sungguh mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi apabila saya mempunyai pegangan seperti itu, apabila saya mempunyai pegangan dasar seperti itu, saya tidak khawatir dikritik siapapun. Karena saya tahu apa yang saya lakukan, saya tahu apa langkah yang saya sedang lakukan. Jadi kalau kita mempunyai prinsip seperti itu, mengutamakan 3 perkara itu, kita akan dihormati oleh manusia. Sekalipun tidak semua manusia. Saya katakan tidak semua manusia akan menghormati kita. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri pun tidak dihormati oleh semua orang. Banyak orang yang mau membunuh Yesus. Antara kita dengan Yesus, siapa lebih tinggi? Dari sana kita dapat satu pegangan. Kalau Tuhan saya saja yang tidak berapa, tidak semua dihormati, saya pun seperti itu. Jadi kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan terlalu kecewa walaupun ada orang benci kita. Memang ada orang benci kita. Semua kita, termasuk saya. Tetapi yang pasti ramai yang menghormati kita kalau kita benar-benar mengutamakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Memang ada yang menghormati kita. Termasuk kita semua lah. Kamu menghormati saya menghormati kamu. Semua kita menghormati, saling menghormati. Tetapi yang di luar sana belum pasti. Walaupun di luar sana tidak menghormati kita, tapi ramai orang Kristen saling menghormati satu dengan lain, karena kita mengutamakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi ini menghiburkan kita semua.
Bila-bila kita dikhianati, tenang saja, karena Yesus pun pernah dikhianati. Kita terus berpegang kepada prinsip ini, utamakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Pasti ramai orang menghormati kita. Dan kalau kita melihat, mendengar, saya udah kayak itu pujian waktu dia sudah meninggal dunia. Saya begitu kagumlah beberapa orang yang sudah meninggal dunia. Banyak orang puji. Ada yang betul-betul puji, ada juga yang pura-pura puji. Itu terserah pada setiap orang. Tetapi yang betul-betul berjasa pada orang ramai memang dipuji, betul-betul dipuji. Kita juga melihat dan juga mendengar, sempat juga mengalami kebaikan mereka. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus ikut firman Tuhan, utamakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Yang terakhir pada hari ini, kita akan mengalami sukacita itu kalau kita adalah jemaat Tuhan yang selalu mengutamakan kesatuan umat Tuhan. 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Inilah yang mendatangkan sukacita surgawi juga. Kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan saling membangun itu. Dua perkara yang kita utamakan untuk menyatakan kita bersatu dalam Tuhan. Kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita. Jadi bagaimana kita praktikkan itu dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat zaman mula-mula dalam Kisah Para Rasul, mereka selalu berkumpul memuji Tuhan bersama dan saling menolong satu dengan lain. Ini yang perlu kita teruskan. Dalam Kisah Para Rasul 4 dan Kisah Para Rasul 2 itu sudah membuktikan bahwa kehidupan orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus itu selalu bersatu. Amin. Selalu bersatu. Bersatu dalam doa, bersatu dalam ibadah, bersatu saling menolong satu dengan lain. Jadi ini adalah prinsip yang ditulis dalam Alkitab supaya kita lakukan. Ini yang mendatangkan sukacita. Apabila di antara kita ada yang susah, tapi kita berkumpul bersama, kita doakan bagi dia, kita suka menolong dia, itu yang memberi sukacita dalam hati orang yang mendapat kesusahan di antara kita. Kita berusaha mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera itu, bukan kekacauan. Karena firman Tuhan juga katakan hal dalam Tuhan itu adalah mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Jadi sama juga kalau kita melihat Rasul Paulus di penjara, ramai orang datang mengunjungi dia, menghiburkan dia. Ini Rasul Tuhan yang begitu besar. Tetapi penghiburan itu juga datang daripada teman-teman jemaat Tuhan yang dari luar sana yang pernah dialami. Sama juga dengan kita hari ini. Yang terakhir, kita juga mengejar apa yang saling membangun. Kalau kita melihat kehidupan Makedonia, firman Tuhan menjelaskan jemaat Makedonia itu adalah orang yang sederhana seperti kita. Mungkin kita lebih kaya daripada orang Makedonia itu. Tetapi firman Tuhan katakan Makedonia itu memang dia dalam kekurangan, tapi dia masih memberi bantuan kepada Yerusalem. Siapa yang di Yerusalem? Itu adalah rasul-rasul. Itu adalah jemaat yang pertama. Mereka menyatakan kesatuan mereka dan kasih mereka dengan memberi bantuan. Kalau kamu bicara dalam Kisah Para Rasul, dalam Korintus pun ada juga terselit tentang nama Makedonia. Mereka mengejar apa yang membuat mereka selalu bersatu, membangun satu dengan lain. Mereka tolong orang Yerusalem. Sama juga yang kita lakukan hari ini. We love, we share, we care, we share. Itu juga yang sudah kita lakukan dalam beberapa tahun. Dan mungkin ada juga yang lain akan kita lakukan. Menunjukkan bahwa kita mencari sesuatu untuk membangun dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah sukacita yang daripada Tuhan. Kita mengutamakan hal-hal kerjaan Tuhan itu. 3 perkara: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi apabila hidup kita selalu mempunyai prinsip yang alkitabiah seperti itu, saya percaya Tuhan akan terus memberi kita sukacita.
Dalam firman Tuhan katakan juga, hati yang gembira adalah upah. Itu juga ada persamaannya dengan sukacita daripada Tuhan ini. Hati yang gembira adalah upah. Bagaimana hati kita boleh gembira? Hati kita boleh gembira karena kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itulah yang membuat hati kita bergembira. Dan sukacita yang daripada Tuhan itu adalah sukacita yang kekal, damai sejahtera yang kekal, yang daripada Tuhan. Bagaimana boleh terjadi? Karena kita dengan Tuhan itu selalu ada persekutuan. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita selalu berdoa. Nomor satu, kita selalu memuji Tuhan, kita selalu datang ke rumah Tuhan seperti ini. Kita sempat juga melayani Tuhan dalam berbagai-bagai bidang, bini beliau, pikike, muda-mudi umum seperti ini. Kita dapat hati yang gembira itu karena kita selalu terlibat dengan Tuhan, terlibat dalam pelayanan Tuhan, sehingga hati kita menjadi gembira. Hati yang gembira adalah obat. Itu samanya juga dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena kami sadar bahwa hidup kami ini masih kami teruskan. Kami sangat memerlukan sukacita daripada Tuhan. Sukacita daripada Tuhan itu selalu mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang pernah ditulis oleh hamba-Mu Rasul Paulus, yang memberi kami hikmat, kekuatan, bagaimana sukacita itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan ini selalu menjadi bahagian dalam hati kami, sehingga sukacita itu senantiasa terjadi, meskipun kami selalu berhadapan dengan pelbagai tantangan cabaran. Tetapi oleh karena Engkau hadir dalam hati kami dan senantiasa membawa sukacita surgawi itu, dan kami akan tetap bertahan mengharungi apapun cabaran-cabaran, tantangan-tantangan. Tuhan Yesus, Kau mengerti apapun yang kami perlukan, setiap pribadi kami, setiap keluarga. Ikalang jam keperluan kami laut, baik yang muda maupun yang tua sekalipun Tuhan. Itulah sebabnya kami mempunyai kerinduan untuk terus mencari Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan, dan terus melakukan pelayanan Tuhan. Karena kami sadar itu merupakan sesuatu yang mendatangkan sukacita, yang dapat menolong kami, yang dapat memberi kami ketahanan. Memang kami sadar dunia ini tidak menjaminkan hal-hal yang menyenangkan, tetapi Engkaulah yang menjamin sukacita, damai sejahtera yang menguatkan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin dan tolong kami semua. Engkau berkati kami dalam perjalanan hidup kami, anak-anak dan cucu kami yang masih bersekolah, Tuhan berkati. Yang bekerja, siapapun yang bekerja di kalangan kami, dengan kerjaan, bekerja dengan swasta, berbisnis sendiri, dan juga berusaha di kebun sendiri, Tuhan berkati usaha kami. Tuhan pimpin kami semua. Dan seisi ahli keluarga kami, Tuhan kenal dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat memberi kami pertolongan dari waktu ke waktu. Tidak ada masa, tidak ada ruang di mana Tuhan tidak melihat kami. Setiap hari, setiap malam Tuhan senantiasa melihat kami dimanapun kami berada. Itu sebabnya kami senantiasa bersukacita, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, yang selalu menolong kami Bapa. Terima kasih. Haleluya. Inilah seruan doa kami, ucapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadi masa sekarang saya berikan kepada hambanya untuk meneruskan acara kita dan memberi info gereja. Demikian juga bagi doa penutup Pak. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Pastor dengan firman Tuhan yang telah diagnostik bersama kita. Di sini saya akan berfungsi info bulletin gereja kita untuk meeting lepas dan juga yang akan datang.
Ini adalah tangguh persembahan